Ya, saya mengucap syukur ya, ini acaranya anak-anak muda ya hari ini. Saudara, tidak ada cinta, tidak ada kasih yang sejati selain kasih Tuhan bagi hidup kita. Ya, bahkan sekalipun mungkin kita merasa orang tua kita tidak mengasihi kita, tapi ada Tuhan yang selalu mengasihi kita. Nama saya Debbie Basir, ya, siapa yang sudah kenal saya? Tidak ada yang kenal saya di sini? Oh, tahu ya. Saya dulunya bukan orang Kristen ya, tapi saya haji dan saya bersyukur saya bisa mengenal Tuhan itu. Kalau saya bisa ada hari ini itu semua karena anugerah Tuhan. Karena ini memang panas banget ya. Atau cuma saya yang kepanasan ya? Panas ya? Ini apa? Bisa diarahkan ke saya aja kali ya. Panas sekali nih ya. Saya bersyukur tahun 95 saya menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Saya tidak pernah punya cita-cita jadi pendeta, nggak pernah punya cita-cita jadi hamba Tuhan, karena memang ya itu bukan cita-cita tapi itu panggilan. Ya, saya dibesarkan dalam keluarga yang saya 5 bersaudara, saya anak yang keempat, dan ya tentunya apa ya, dari kecil itu kita pasti ya belum tahu ke depan kita ini mau jadi apa. Tapi saya percaya banget bahwa Tuhan itu yang memegang semua perencanaan atas hidup kita. Tuhan yang tahu ya ke depan itu seperti apa. Karena saya tidak mengenal Tuhan dengan benar, ya saya tidak mengenal jalan-jalan Tuhan. Jangankan mengenal rencana Tuhan, ya mengenal Tuhannya aja enggak. Bagaimana mengenal rencananya? Keberhasilan di dalam kehidupan seseorang itu ya adalah ketika, nah ini enak, terima kasih ya. Ketika kita ini bisa mengerti rencana Tuhan di dalam hidup kita. Itu keberhasilan seseorang, bukan waktu engkau lulus sarjana, engkau punya titel yang banyak, enggak. Berhasil atau tidaknya kita itu adalah ketika kita menghidupi rencana Tuhan atas hidup kita. Dia mati bagi saya, dia mati bagi saudara. Dia mati bagi setiap kita. Supaya apa? Ayat ini berkata, ya, dia mati bagi semua orang supaya. Jadi kematian Kristus itu bukan tidak ada tujuan loh. Ya, jangan berpikir banyak orang Kristen itu santai aja ya merayakan Paskah, merayakan ya Jumat Agung, tapi kita nggak pernah ngerti kenapa Tuhan tuh mati. Ya, atau kita berpikir bukan Yesus tuh kurang kerjaan atau apa. Ya, di sini dikatakan dan Kristus dia telah mati untuk semua orang. Kalau dikatakan semua orang berarti bukan hanya untuk orang yang baik, juga untuk orang yang jahat, ya. Baik itu belum tentu benar. Jadi untuk orang baik dan untuk orang jahat Yesus mati untuk semua orang. Tetapi kenapa dia mati untuk saudara dan saya? Dikatakan supaya apa? Supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Saya pengen kita ganti nama saya. Ya, katakan begini, dan Kristus telah mati untuk Debbie. Supaya Debbie yang hidup tidak lagi hidup untuk diri Debbie sendiri, tetapi untuk Yesus yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk Debbie. Coba sebutin nama saudara. 1, 2, 3. Dan Kristus telah mati untuk Debbie supaya Debbie yang hidup tidak lagi hidup untuk diri Debbie sendiri, tetapi untuk dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk Debbie. Saudara, ini dalam sekali loh, dalam sekali. Supaya kita yang hidup tidak lagi hidup untuk diri kita sendiri. Tapi berapa banyak orang yang masih hidup untuk dirinya sendiri. Tahun 95 saya mengenal Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Waktu itu saya mau bunuh diri karena hidup saya udah hancur. Ya, rasanya tidak ada lagi pengharapan. Iblis sudah mencuri semua yang berharga dari hidup saya ketika masih muda dulu. Dulu sebelum bertobat saya ini pelatih senam aerobik loh. Tapi sekarang kebanyakan makan ragi jadi begini nih. Maka jangan banyak-banyak makan ragi, amin. Ya, biar tidak mengembang. Ya, lalu saudara ketika itu rasanya ya sudah hancur masa depan. Iblis datang tuduh, udah gak ada guna lagi, masa depanmu udah hancur, mending kamu mati. Iblis itu membujuk kita melakukan dosa. Setelah kita melakukan dosa, maka dia akan datang mengintimidasi kita. Lalu saya berpikir, iya ya, mati itu yang paling untung. Tetapi Tuhan itu baik dan rasanya ya di ujung, di penghujung ya hidup seseorang seringkali dia datang, saudara.
Lalu saya dijamah Tuhan malam itu, singkat cerita di kamar saya, itu adalah awal perjumpaan pribadi saya dengan Tuhan. Tahun 95 lulus SMA, saya mengalami Yesus. Ketika saya mengalami Yesus, saya tahu Yesus mati untuk saya, dan sejak saat itu titik balik dari hidup saya. Aku tahu aku hidup gak untuk diriku lagi, tetapi bagi Kristus. Akhirnya saya mulai baca Alkitab 1 hari 7 jam. Baca Alkitab, lapar dan haus, baca terus saudara. Ya, yang tiap hari baca Alkitab berapa banyak kesini? Ya, insya Allah saudara baca Alkitab. Harus dibaca, kenapa? Ini buku penuntun kehidupan. Bagaimana memilih jodoh itu ada di sini, supaya tidak salah pilih. Ya, saya sudah banyak konseling orang-orang yang sudah menikah. Kenapa banyak perceraian? Karena salah pilih jodoh. Ya, dan jodohmu itu cuma satu, jadi enggak usah gonta-ganti pacar, amin. Enggak usah, kalau belum, enggak usah pacaran. Pokoknya di bawah 20 tahun enggak usah pacaran. Bilang amin. Enggak usah terpaksa gitu. Ya, di bawah 20 tahun enggak usah pacaran. Kenapa? Kamu tuh belum tahu tujuan hidupmu tuh mau kemana. Ya, di bawah 20 tahun pacaran tuh buang waktu, buang pikiran, buang tenaga, buang pulsa. Nikmati aja dulu masa mudamu, kata firman Tuhan. Nanti setelah 20 baru mulai bergumul, Tuhan jodoh saya itu di mana? Ya, di atas 20 mulai bergumul, 25 boleh lah, tapi jangan kebablasan. Jadi saudara ya, jangan gonta-ganti pacar. Ya, kenapa? Apalagi masih umur muda. Yang namanya sekarang itu persinahan, kenajisan begitu dengan gampang terjadi. Kenapa? Sekarang untuk nonton film porno aja, ya handphone itu ada di tangan saudara. Ya, tawaran-tawaran dunia itu datang. Ya, saya tuh cari di Google ya, kaki Dian. Kan saya mau khotbah tentang kaki Dian. Saya klik kaki Dian, yang muncul kakinya Dian. Dian punya kaki itu loh. Ya, sampai di sini ya, tinggal kita mau klik kaki Dian atau Dian kaki. Nah, jadi yang namanya dosa itu sekarang cuma sebatas nih loh, di jari ini loh. Zaman kita dulu untuk lihat film porno itu tidak mudah seperti sekarang bisa didapat di mana-mana. Dulu zaman saya itu masih piringan hitam. Mau dapat di mana coba? Kalau bukan orang tua kaya, itu pun kalau orang tuanya berada pasti ditaruh di kamar lah yang kayak begitu-begitu itu. Kita sembunyi-sembunyi nyurinya. Ya susah. Nah zaman sekarang itu aja sudah banyak terjadi kenajisan dan percabulan. Apalagi zaman sekarang. Karena Yesus bilang hati-hati, mata itu adalah pelita tubuh. Kalau matamu gelap, maka gelap seluruh hidupmu. Mata ini pelita tubuh. Bagaimana caramu memandang sesuatu itu akan menentukan hidupmu. Nah kalau tiap hari yang dinonton film porno, mau dibawa kemana ini hidup saudara? Ya, makanya orang tuh kalau kebiasaan nonton film porno, dia lihat kambing lewat, kambingnya enggak pakai celana. Dari dulu kambing tidak pakai celana. Tapi karena ini otak sudah diisi dengan yang kotor, lihat apa-apa tuh jadi porno. Saya berdoa di sini, semua saudara dikuduskan Tuhan. Ingat loh, Yesus sudah mati bagi hidupmu. Dan karena itu supaya apa? Hidup yang kau hidupi sekarang itu bukan untuk dirimu sendiri lagi. Kita sudah harus memikirkan apa yang Tuhan mau dari hidupku ya. Siapa saya? Saya ini cuma orang yang sudah hancur, yang berpikir untuk mati, bunuh diri. Tapi ketika saya datang menyerahkan hidup saya ke dalam tangan Tuhan, Tuhan mengubahkan hidupku. Tidak ada perkara yang mustahil loh. Siapa tahu di antara saudara di tempat ini ada yang besok dipakai jadi hamba Tuhan hebat. Enggak ada amin loh. Agak-agak bersemangat sedikit ya. Ini jam-jam ngantuk. Lihat saudara ngantuk, saya juga nanti bisa ngantuk gitu ya. Begitu dengar gitu langsung tangkap, yes amin. Itu aku Tuhan. Ya, begitu saudara. Nggak ada perkara yang mustahil. Tuhan tuh nggak lihat masa lalu kita. Asal kita mau menyerahkan hidup. Ketika saya bertobat terima Yesus tahun 95, saya baca Alkitab, saya mulai tahu, oh ternyata Tuhan menginginkan hidup saya itu seperti ini. Tapi kalau saudara nggak pernah baca Alkitab, bagaimana engkau tahu apa tujuan hidupmu, mau bagaimana engkau ke depan, mau kemana engkau dibawa? Engkau tidak akan pernah tahu. Karena itu bergaulah dengan firman supaya kita tahu hidup kita ini mau dibawa kemana sama Tuhan. Saya mulai berubah.
Ya mulai berubah saudara, diubahkan Tuhan. Dulu pelatih senam aerobik kalau pakai pakaian itu seksi. Begitu terima Yesus saya tahu tubuh saya ini bait Allah. Saya mengalami perubahan dari semua ya aspek di dalam hidup saya, Tuhan ubahkan. Kalau berubah itu 180 derajat saja, tidak usah 360. Itu namanya balik lagi. Ya begini balik lagi. Jadi saudara, ketika dari situ saya mulai menyadari, aku menyerahkan hidupku Tuhan ini loh bagimu. 1 tahun saya menyembunyikan iman saya. Ya karena papi saya itu haji, kakek saya itu ustadz. Jadi saya tidak boleh sembarangan, saya tutupin, saya sembunyikan. Sampai 1 tahun, saya diubahkan Tuhan. Zaman itu belum ada YouTube. Saya mau cari tahu kebenaran di mana? Saya nggak bisa cari pendeta di kamar. Alkitab berkata Roh Kudus itu penolong. Dia yang akan menerjemahkan setiap firman yang Tuhan sampaikan. Saya mulai baca Alkitab sembunyi-sembunyi. Setiap kali baca, Roh Kudus terjemahkan maksudnya ini. Wah, saya mulai mengalami pertumbuhan. 1 tahun ketahuan sama kakak saya. Dia bilang, kalau kamu gak berhenti ke gereja, saya tahu kamu sekarang jadi Kristen, saya akan lapor papi. Kalau kamu gak berhenti ke gereja, kamu dibunuh sama papi. Bagaimana saya gak takut, papi saya itu punya pistol di lemari. Dia punya pedang panjang 1,5 meter di bawah kolong tempat tidur. Dia punya keris. Jadi setiap hari saya ketakutan kalau dibunuh, aduh bagaimana ini Tuhan. Tapi saya menemukan satu ayat firman Tuhan. Tuhan tidak memberikan padamu roh ketakutan, tapi roh yang membangkitkan kekuatan. Akhirnya saya mulai berdoa, Tuhan kalau sudah waktunya saya harus ngaku depan keluarga saya akan ngaku bahwa saya sudah menerima Tuhan Yesus. Saya bilang sama Tuhan, Tuhan tutup mulut kakak saya supaya dia gak ngomong. Kalau sudah waktunya memang saya harus ngaku. Alkitab berkata dengan hati orang percaya, dengan mulut dia mengaku, dia dibenarkan dan diselamatkan. Akhirnya saya mulai berdoa, Tuhan kasih kekuatan, saya ngomong ya. Saya bilang, papi saya mau ngomong apa? Saya mau minta izin kemana? Ke gereja. Wah, papi saya marah. Kamu sudah gila ya? Karena itu kan udah 1 tahun saya jadi Kristen. Tapi perkataan yang pertama kali keluar dari mulut papi saya, dia bilang gini, oh ternyata ini penyebabnya. Makanya kamu akhir-akhir ini papi lihat jadi aneh. Semua orang yang berjumpa dengan Tuhan Yesus secara pribadi itu pasti akan menjadi aneh. Pertanyaan saya, sudah anehkah dirimu? Sudah aneh apa belum? Nah, kalau belum berarti belum ketemu Tuhan Yesus. Kenapa bisa aneh? Dulu pemarah, ketemu Tuhan Yesus berubah. Dulu bawaannya galau, ketemu Yesus sukacita. Dulu merokok, ketemu Tuhan Yesus tidak merokok. Ya ada perubahan hidup sehingga dulu malas. Saya dulu orang yang paling malas. Ketika bertobat terima Yesus, saya jadi paling rajin di rumah. Hei, engkau tunjukkan imanmu. Jangan di gereja, sampai di rumah males. Pakaian kotor dibuang begitu saja, piring kotor gak pernah bertanggung jawab setidaknya atas dirimu sendiri. Ya, kalau di gereja kita buat iblis gemetar, sampai di rumah iblis buat kita gemetar. Hello, tunjukkan perubahan hidupmu. Setidaknya orang tuamu melihat, kalau engkau tidak bisa berdampak bagi orang lain, berdampaklah bagi dirimu sendiri. Amin. Setidaknya apa, habis makan 1 piring sendiri dicuci. Iya apa ya? Berbuat baik bagi dirimu sendiri. Kalau orang gak bisa berbuat baik bagi dirinya sendiri, apalagi dia berbuat baik bagi orang lain, tuh gak mungkin. Hidup ini kan soal kita nih berdampak atau tidak. Coba kalian renungkan, kalau saya mati hari ini, dampak apa yang sudah aku beri bagi orang-orang di dekatku? Kita harus bicara mati loh, karena yang mati itu bukan cuma orang tua. Jangan melirik cari-cari yang lebih tua, di sini mana yang tua ya? Oh, dia duluan yang mati. Sekarang orang mati itu gak pilih umur. Ya karena syarat mati itu gak harus tua. Sekarang banyak yang muda-muda mati. Karena itu coba berpikir, kalau aku mati hari ini, dampak apa yang sudah aku beri bagi orang yang ada di sekelilingku? Sudahkah hidupku ini berdampak? Amin. Bagaimana caramu berdampak? Serahkan hidupmu kepada Tuhan. Waktu engkau menyerahkan hidupmu kepada Tuhan, maka Tuhan akan bertindak. Karena setiap orang yang mengalami perjumpaan dengan Yesus itu pasti mengalami perubahan hidup. Saya berdoa supaya saudara masa depanmu itu benar-benar engkau serahkan pada Tuhan. Ayo, gereja sudah waktunya kita menjadi gereja yang berdampak.
Jangan dari remaja sudah bertumbuh akhirnya dapat pacar. Ya, saya ada orang, Bu, doakan Bu, saya mau menikah. Sama siapa? Sama Zulkifli. Kenapa kamu pacaran sama Zulkifli? Saya sudah berdoa, Bu, Tuhan kirim Yakobus, Petrus, ya, Paulus, enggak ada yang datang malah Zulkifli, Bu. Bagaimana engkau bisa menjadi garam dan terang? Ya, apalagi sudah terlanjur, Bu, jadi mau tidak mau. Banyak sekarang anak-anak Kristen terlanjur menikah, kenapa? Udah hamil duluan. Jangan bermain-main dengan kedagingan. Serahkan hidupmu bagi Tuhan. Waktu kita menyerahkan hidup kita bagi Tuhan, maka Tuhan itu merencanakan yang terbaik bagi hidupmu. Blueprint hidup kita itu ada di tangan Tuhan. Bagaimana kita bisa mencapai tujuan Tuhan atas hidup kita itu? Waktu engkau mendekatkan dirimu dengan Tuhan. Dan orang yang berjumpa dengan Tuhan secara pribadi, menyerahkan hidupnya pada Tuhan, pertama kali yang terjadi adalah hidupnya itu berubah. Yang dulunya bangunnya siang, ya ketemu Yesus bangun sore. Wah, itu ketemu siapa ya? Yang dulunya kaum rebahan, ya begitu ketemu Yesus, ya, wah jadi orang yang rajin. Ayo saudara, ya, nggak usah dulu mikir pacaran, nggak usah mikir jodoh kita tuh cuma satu kok. Saya ketika pertama kali bertobat terima Tuhan Yesus, saya bilang sama Tuhan, Tuhan saya nggak mau menikah, saya hanya mau menyerahkan hidup saya kepada Tuhan, saya mau melayani Tuhan. Ya, lalu saya berkata, oke Tuhan, kalau memang saya harus menikah, Tuhan tunjukkan jodoh saya. Saya sudah menyerahkan hidup saya sama Tuhan loh ini. Jadi bagi saya pernikahan itu adalah untuk menggenapi rencana Tuhan. Bukan untuk kesenangan diriku sendiri. Nikah itu bukan untuk memuaskan dirimu, Alkitab tadi bilang, supaya kamu yang hidup. Kamu gak lagi hidup bagi dirimu sendiri. Jadi kita harus melihat pernikahan sebagai untuk menggenapi rencana Tuhan. Makanya kamu harus dapat yang terbaik. Afterward itu tidak seindah predwed, makanya hati-hati. Saya sangat concern, makanya saya itu sekarang kalau ketemu orang mau cerai saya bilang, Bu, bayar harga. Iya Bu Debbie, saya itu suami saya tuh gini-gini. Saya bilang, sayang ya Bu, kenapa? Kita ketemu ibu udah nikah. Harusnya dulu waktu ibu belum nikah, ibu konseling sama saya. Ada lagi telepon, Bu, saya tuh jatuh cinta, beda iman. Terus saya menikah sama dia, jangan menikah. Tapi saya sudah terlanjur nggak apa-apa bertobat, tapi jangan menikah. Kamu sudah tidak melakukan firman loh. Tetap maksa menikah. Ya benar, berapa bulan kemudian telepon saya nangis-nangis, Bu, benar yang ibu ngomong, saya tuh tidak bahagia. Saya bilang, jangan telepon saya lagi. Ya makanya itu. Jangan sampai engkau salah melangkah, sudah cukup. Yuk kita menjadi dampak di dalam kehidupan kita. Ya, untuk ke depan engkau cari jodoh. Makanya nih saya menitik beratkan di sini karena sudah terlalu banyak kasus perceraian yang terjadi di dalam kehidupan orang-orang Kristen karena itu salah melangkah. Ingat loh, Yesus mati bagimu supaya engkau yang hidup. Engkau tidak hidup bagi dirimu sendiri tetapi bagi Dia yang sudah mati dan bangkit bagimu. Makanya itu makanya Rasul Paulus bilang, karena itu aku hidup, tetapi bukan aku lagi yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalamku. Bayar harga, ya lepaskan diri. Terus Bu, apa yang pertama kali harus saya lakukan kalau saya mau menyerahkan hidup sama Tuhan? Tinggalkan dosa. Yang paling tahu dosa yang engkau lakukan hari ini adalah dirimu sendiri. Ya minta, Tuhan, aku mau ketemu dengan Engkau secara pribadi. Bagaimana caranya ketemu Tuhan? Alkitab berkata, carilah Tuhan selama Ia berkenan untuk ditemui. Berserulah kepadanya selama Ia dekat. Cari Tuhan bukan hanya ke gereja seminggu sekali. Di rumah engkau cari Tuhan. Apa ya rencana Tuhan atas hidupku? Kalau engkau pengen ketemu Tuhan, yaitu artinya engkau harus mulai membangun kehidupan rohani. Ada satu orang anak muda, saudara, tiap hari mabok. Dia omongin pendetanya, cari Tuhan, kamu harus bertobat. Kalau Tuhan Yesus datang menampakkan dirinya di depan saya, baru saya mau percaya.
Pendetanya bilang, kamu tiap hari mabok, bagaimana Tuhan mau menampakkan diri? Kamu cari Tuhan. Kalau engkau pengen ketemu Tuhan, ya mulai bangun manusia rohmu, supaya engkau mengalami Tuhan. Saya ini lagi datang sama teman saya ya, ini artis sinetron loh, coba lihat baik-baik. Tuh yang saya ajak. Dia mengalami Tuhan secara pribadi, baru minggu lalu dibaptis. Ketika dia mencari Tuhan, dia berpikir ya bapaknya meninggal, dia bisa sembahyang 5 waktu, sholat 5 waktu supaya bapaknya selamat masuk surga. Lalu dia mulai berpikir, kalau memang dengan saya sembahyang 5 waktu, bapak saya bisa masuk surga, saya enggak 5 waktu, saya 10 waktu. Asal itu bisa membawa papa saya ke surga. Lalu dia mulai rutin mencari Tuhan lewat sholat. Tapi Tuhan melihat itu sebagai usaha orang mencari Tuhan. Ketika dia mulai mencari, semakin giat dia melakukannya, bahkan dia baca ayat-ayat yang sebelumnya belum pernah dibaca, biar bapaknya itu bisa lurus jalannya ke surga. Lalu mulai pertanyaan muncul, ini papa saya itu ke surga atau kemana? Surga itu ada enggak? Neraka itu ada enggak? Lalu dia mulai mencari kebenaran, mulailah dibuka, semakin dia baca, ini kok mulai menemukan kebingungan. Akhirnya bukan hanya baca kitab sucinya, dia beli Alkitab. Ada Alkitab yang memang ya waktu itu dia beli, saya kaget saudara. Alkitab yang dia beli kayak punya saya loh, yang gede itu loh, Alkitab penuntun, nggak main-main. Saudara paling bacanya juga yang warna biru kan, Perjanjian Baru toh kan. Saya tahu yang kecil ya, kalau bisa masuk di kantong ini nih loh. Kalau bisa orang nggak lihat tuh dibawa ditaruh di kantong. Kalau masih bisa disembunyi di celana atau di mana tuh sembunyi. Ini enggak, dia beli yang besar, yang ada keterangannya itu kelasnya pendeta loh. Banyak pendeta aja banyak yang nggak punya itu. Saya bingung ini kok punya. Saya berapa kali ketemu teman saya pendeta, saya lagi di mana itu, Pak pinjam Alkitab penuntun dong, ada yang mau saya cari. Saya enggak punya Bu Dewi. Apa itu Alkitab penuntun? Ini pendeta loh. Nggak ngerti Alkitab penuntun, nggak pernah niat belajar. Ini yang orang biasa, dia punya Alkitab penuntun. Lalu dia mulai bandingkan dua kitab ini, dicari sama dia. Satu meja penuh buku-buku, penuh catatan. Tapi saya belum boleh dia naik turun mimbar. Ya karena baru minggu lalu dibaptis. Akhirnya dia belajar. Sudah semua penuh di otaknya, dia mulai berpikir, iya benar ini Injil lah kebenaran. Karena semua dia temukan di situ, kok ini beda ya. Ini ajarnya begini, ini ajarnya gini. Ini begini, ini gini. Tuhan memberikan kepada manusia akal budi untuk bisa ngerti yang mana benar, mana kagak. Lalu dia mulai berpikir ini yang benar. Akhirnya dia mulai cari di YouTube kebenaran itu. Ketemu sama Christian Prince itu yang bahas tentang buka-bukaan. Lalu dia mulai, Tuhan suruh ini. Akhirnya dia satu kali ketika dia lagi sholat, Tuhan menampakkan diri dalam bentuk sinar terang. Dia dijamah Tuhan secara pribadi. Karena Tuhan dalam hatinya ngomong gini, kayaknya sih ini yang saya tangkap ya. Udah cukup kamu cari pengetahuan tentang mana yang benar, mana yang salah. Hari ini aku mendatangi kamu secara pribadi. Kenapa? Karena engkau punya niat untuk mengenalku. Cari Tuhan selama ia berkenan ditemui. Berseru kepadanya selama ia dekat. Satu kali saya pelayanan di Jakarta, dari rumah saya mau ke Gunung Sahari. Saya naik Grab hari Minggu. Udah naik, abangnya itu orang Kristen, badannya tatoan. Ibu mau kemana? Ke Gunung Sahari. Subuh-subuh begini udah jalan jam 6 kan. Ibu mau ngapain? Saya ini pendeta, saya harus khotbah di Gunung Sahari. Kita sama satu iman ibu. Saya juga orang Kristen, badannya tatoan semua. Oh iya, jadi abang ini hari Minggu juga narik, iya. Ke gereja jam berapa hari Minggu bang? Saya nggak pernah ke gereja. Buat apa ke gereja ibu pendeta? Cari Tuhan lah. Dia ketawa terbahak-bahak. Cari Tuhan. Kenapa? Tuhan kok dicari-cari. Jadi kamu nggak perlu cari Tuhan? Enggak, ngapain cari Tuhan? Tuhan tuh di sini. Dalam hati saya, dia yang sesat atau saya ya? Saya jadi bingung saudara. Dengan pernyataannya kelihatannya benar loh. Kelihatannya benar kan? Hati-hati loh, banyak sekarang kelihatannya benar padahal ngawur. Dia ketawain saya, cari Tuhan. Ibu ini pendeta payah. Tuhan kok dicari-cari? Tuhan itu di hati saya bu. Ngapain cari Tuhan? Namanya juga pendeta itu kita ilmunya enggak boleh kalah.
Apalagi sama yang tatoan begini, tidak pernah masuk gereja. Terus kau mau nembak saya seolah-olah saya yang sesat dan kau yang benar. Terus saya jawab gini, oh berarti masnya, iya bu, saya ya bu, walaupun mabok nyanyi lagu rohani. Wih, ini sangar saudara. Jadi dia walaupun mabuk ya, nyanyi lagu rohani loh. Biar mabuk, bless the Lord my soul, oh my soul, jatuh di got. Terus kenapa ada got di sini? Kemarin tidak ada got ini. Siapa yang pindahin ke sini nih got? Padahal dia yang gila. Saya biar mabuk nyanyi lagu rohani, Ibu Pendeta. Wih, berarti kamu rohani sekali ya. Iya, berarti itu karena Tuhan di hatimu. Iya, makanya karena Tuhan di hati, saya biar mabuk nyanyi lagu rohani. Oke, Tuhan di hatimu ya. Iya, pertanyaan saya sekarang, kamu ada di hati Tuhan gak? Dia nyetir sambil diam. Jawab sekarang. Saya mau tanya, Tuhan ada di hatimu? Kamu di hati Tuhan gak? Nah itu saya enggak tahu bu. Saya bilang sekarang banyak orang Kristen ngaku-ngaku. Tuhan bilang, bagus engkau berkata mengenal aku, tetapi apakah aku mengenal engkau? Itu yang jadi pertanyaan. Karena Yesus berkata di saat-saat yang terakhir ketika dia datang kali yang kedua, banyak orang datang dan ngaku-ngaku, Tuhan aku bernubuat demi namamu. Aku main keyboard tiap hari Minggu Tuhan, aku main drum, aku WL Tuhan tiap hari Minggu. Tuhan aku tuh tiap pemuda duduk di paling pojok loh. Tuhan bilang, saat itulah aku akan berterus terang kepadamu, aku tidak mengenal engkau. Kenapa? Karena engkau pembuat kejahatan. Kita bisa berkata kita mengenal Tuhan. Pertanyaannya, Tuhan kenal kita enggak? Jangan terlalu pede jadi orang Kristen. Pede banget kenal Tuhan. Pertanyaannya, Tuhan tuh mengenal kamu apa enggak? Nanti di hari terakhirlah baru di situ kita akan kaget. Yesus bilang, aku akan berterus terang kepadamu. Ngeri loh ayat itu. Yesus terpaksa berterus terang di hari-hari yang terakhir. Sebelum kita dengar terus terangnya Tuhan, lebih baik hari ini rendahkan diri di kaki Tuhan. Orang yang mencari Tuhan akan menemukan Tuhan. Kalau engkau gak pernah cari Tuhan, bagaimana engkau tahu jalannya Tuhan? Jangankan jalan Tuhan, kenal Tuhan aja enggak, apalagi mengenal jalannya dan rencananya. Lalu akhirnya dia cari Tuhan. Di tengah-tengah dia lagi sembahyang, Tuhan menampakkan diri. Akhirnya langsung ada dorongan dari hati untuk dibaptis, menyerahkan diri kepada Tuhan. Tiap hari disuruh baptis, serahkan dirimu. Hati-hati loh saudara, saya melihat orang-orang dari seberang sekarang banyak dijamah Tuhan. Kenapa? Karena mereka merindukan kebenaran. Orang Kristen banyak yang akan tertinggal. Sorry, Alkitab berkata yang terdahulu akan menjadi terkemudian, yang terkemudian itu akan jadi yang terdahulu. Jangan sampai itu terjadi. Kita yang sudah Kristen, Alkitab bilang bangun dari tidur, bangkit dari antara orang mati, dan bercahayalah engkau. Bagaimana kita bisa bercahaya? Ayo kita kejar kekudusan. Tuhan sudah mati bagi kita. Apa yang bisa kita balas untuk menggenapi, untuk membalas kasihnya itu bagaimana? Dia cuma bilang satu, supaya kamu yang hidup, kamu tidak lagi hidup bagi dirimu sendiri, tapi kamu hidup bagi Kristus. Itu artinya apa? Ada sangkal diri di sana, Tuhan, aku bukan Debbie yang lama lagi, aku ini Debbie yang baru. Dan saat itu juga kita harus mengalami perubahan. Dengan kuasa apa? Firman Tuhan. Bahkan orang yang merokok saudara, ketika dia ketemu Yesus, dia bisa langsung hari itu juga bertobat, terima Tuhan Yesus, rokok lepas. Bertobat, tubuh kita ini bait Allah, bait Roh Kudus. Mari kita mau datang berkata, Tuhan ini hidupku, ini masa depanku, ini cita-citaku. Kasih Tuhan itu tidak terbatas. Kita bangkit berdiri bersama, saya undang para imam musik maju ke depan.